بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat umur dan nikmat sehat ini, alhamdulillah kita dapat mempergunakannya untuk beribadah, untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita, meringankan hati kita untuk kita datang dari rumah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk kita taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Kita pun bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Karena di sana, di luar sana ada jutaan manusia yang saat ini mereka sibuk dengan urusan dunianya. Namun alhamdulillah Allah sibukkan kita dengan ketaatan. Allah sibukkan kita dengan ngaji, duduk bersama di majelis ilmu. Di luar sana banyak jutaan manusia yang naudzubillah saat ini sibuk dengan kemaksiatannya, sibuk dengan perbuatan dosa-dosanya. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sibukkan kita dengan kita duduk bersama di majelis zikir, yang majelis ini mudah-mudahan menjadi majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat dipertemukan Allah dalam kajian rutin, yaitu kajian Kamis malam Jumat, di mana pada malam hari ini kita akan mengambil tema khusus sebagaimana yang sudah kita share ya di media sosial, di Facebook, di WhatsApp dan di media yang lain, yaitu kita mengambil tema sesajen ya. Karena saya memandang tema ini perlu diangkat ya, perlu disampaikan kepada umat, dan bagaimana sikap umat Islam terhadap sesajen, terutama nanti sebelum kita masuk penjelasan sesajen dalam pandangan Islam. Terlebih nanti saya akan menyampaikan atau lebih tepatnya membacakan ya, karena saya mengambil penjelasan ini dari Wikipedia ya, tentang bagaimana sesajen dalam pandangan budaya. Kalau orang Indonesia lebih tepatnya menyebutnya dengan kearifan lokal. Nanti kita akan kaji pada malam hari ini. Namun sebelum mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa kajian kita pada malam hari ini adalah bertema sesajen, ya, termasuk juga nanti menyikapi atau bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika kita dihadapkan bahwa di lingkungan kita atau di masyarakat kita, ya, terjadi banyak praktek-praktek, ya, atau orang memberikan sesajen. Ini bagaimana sikap seorang mukmin yang terbaik? Apakah sebagaimana yang kemarin viral, ya, panjenengan mesti sudah melihat videonya, ya, apa itu kejadian di mana? Di Lumajang, ya, di dekat Gunung Semeru. Apakah begitu sikap seorang mukmin ataukah ada cara yang lain? Nah, bagaimana sikap kita? Nah, insya Allah inilah yang akan kita kaji pada malam hari ini. Sebelum kita masuk pada sesajen dalam tinjauan syariat Islam, ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, saya ingin menyampaikan bagaimana sesajen dalam tinjauan budaya. Namun sebelum masuk dalam hal ini, kita akan membaca apa yang dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang makna atau arti sesajen. Karena inilah yang akan menjadi apa? Patokan. Ya, inilah yang akan menjadi patokan. Sesajen dalam KBBI, ya, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dijelaskan sesajen adalah makanan yang memiliki filosofi khusus. Nah, ini ada di Wikipedia juga. Dalam upacara tradisi, sesajen atau sesaji atau juga disebut dengan sajen, sajian, semah atau semahan, benar ya, semah atau semahan, ya, adalah makanan dan benda lain seperti bunga dan dupa yang dipersembahkan dalam upacara bersaji, yaitu upacara yang dilakukan dengan tujuan berkomunikasi atau berinteraksi dengan makhluk gaib. Nah, ini secara umum arti dari apa? Sesajen. Di mana mereka meyakini bahwa sesajen merupakan sarana komunikasi masyarakat kepada kekuatan tertinggi yang telah memberi kehidupan dan yang menjadi pusat harapan atas berbagai keinginan positif, dan atau sarana komunikasi masyarakat kepada kekuatan-kekuatan gaib yang menurut pemahaman masyarakat telah melindungi mereka selama ini. Nah, ini istilah sesajen. Sesajen dapat berupa berbagai macam benda, namun umumnya berupa makanan, sebagaimana sesajen berupa benda-benda khusus yang dipercaya disukai sang kekuatan tertinggi atau kekuatan gaib. Nah, ini saya bacakan prolognya dulu. Budaya sesajen menjadi salah satu contoh akulturasi budaya Hindu Islam. Nah, kebudayaan ini menjadi identitas masyarakat lokal. Kebudayaan sesajen menjadi identitas dan akulturasi serta menjaga kearifan lokal seluruh sistem kehidupan. Jadi kenapa kok ada sesajen, kemudian kenapa kok ada ritual-ritual khusus dan lain sebagainya? Ini apa alasan mereka? Nah, ini. Akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan budaya Islam modern yang memegang teguh Al-Quran dan hadis.
Masyarakat awam tidak mengetahui makna serta nilai yang terkandung dalam budaya sesajen. Munculnya kebudayaan ini tidak terlepas dari unsur budaya Hindu yang melekat di masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Jawa, Bali, dan menjadi alkulturasi dan bercampurnya budaya dengan budaya yang baru masuk Indonesia, seperti sesajen alkulturasi dari budaya Hindu Islam. Maka Indonesia merupakan negara majemuk, terdiri berbagai macam suku dan memiliki berbagai macam tradisi yang masih dipertahankan dan dilestarikan. Nah, nanti juga insya Allah kita akan menjelaskan bagaimana sikap seorang mukmin dalam hal yang terkait dengan budaya atau dengan kearifan-kearifan lokal. Boleh nggak seorang mukmin itu mengikuti budaya-budaya atau tidak boleh? Maka sikap yang terbaik dan mana pendapat yang lebih moderat, insya Allah kita kaji. Kebudayaan itu mulai luntur dan bercampur dengan kebudayaan yang baru masuk, yaitu Islam, yang masuk melalui seluruh aspek kehidupan dengan damai sehingga menyebar luas di seluruh Indonesia. Kebudayaan ini beralkulturasi menjadi kebudayaan baru di mana ajaran Islam diwarnai oleh zaman sebelumnya, yaitu Hindu dan Buddha. Ini di Indonesia ya. Jadi sebelum masuknya Islam, dalam kacamata sejarah Indonesia memang sebelumnya sudah ada agama Hindu dan Buddha. Di dalam Islam pun terdapat aliran yang menggunakan mistis sebagai media penyebaran agama dan dinamakan dengan tasawuf, yaitu cara menyebarkan Islam dengan masuk pada kebudayaannya. Maka dari itu sesajen merupakan identitas budaya. Jadi di Indonesia itu sebagai budaya, alkulturasi dan kearifan lokal masyarakat tradisional di Indonesia dengan menunjukkan daerah yang masih kental akan budaya sesajen. Salah satunya yaitu daerah Jawa, Bali, dan Jawa Barat. Sekalipun di tempat-tempat yang lain juga ada. Cuma yang paling banyak ya, ini adanya di mana? Di Jawa, di Bali, dan Jawa Barat. Seperti ini. Jadi inilah adalah sesajen dalam pandangan budaya atau kearifan lokal. Dan seorang muslim ya, seorang muslim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap toleran terhadap keyakinan yang telah menjadi keyakinan tertentu pada sebuah golongan atau sebuah suku atau sebuah agama. Sebagaimana yang dulu kita pernah ngaji tentang toleransi, bahwa dalam Islam ajaran toleransi pertama kali adalah ketika turun surat Al-Kafirun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada orang kafir Quraisy itu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagimu keyakinanmu, bagiku keyakinanku. Silakan kau beribadah ya, sesuai dengan apa yang kau yakini, dan biarkan kami juga beribadah sesuai dengan apa yang kami yakini. Begitu juga toleransi, tidak ada campur baur. Artinya apa? Ini dalam pandangan Islam. Sehingga tidak boleh, tidak benar orang Islam ikut-ikutan dalam peribadahan agama tertentu atau keyakinan agama lain. Karena ini namanya bukan toleransi, tidak bisa dicampur. Sebagaimana saya pernah menyampaikan, ada seorang yang mengatakan toleransi itu juga diibaratkan seperti kau minum kopi, saya minum teh. Jangan dicampur teh sama kopi gara-gara gara-gara pengen temennya ikut minum teh, seperti itu. Kalau saya minum kopi ya biarkan saya minum kopi. Kalau kamu mau minum teh ya silakan minum teh. Sehingga nggak boleh dicampur antara kopi dan teh. Dan ini juga disebutkan Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Nah, ini adalah akidah umat Islam ya.
Jadi ini adalah prinsip dalam beragama, di mana Allah mengatakan, berfirman, wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kau mencampur adukan al-haqqo, yaitu kebenaran, dengan apa? Kebatilan. Wa taktumul haqqo, dan engkau menutup-nutupi kebatilan itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahui. Maka seorang mukmin harus jelas, hitam-hitam, putih-putih, benangnya harus jelas. Kalau saya seorang mukmin, ya saya harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensi keimanan. Ya, dengan segala apa? Konsekuensinya. Ketika kita mengatakan saya ada Islam, maka orang yang mengatakan dia adalah Islam, maka dia wajib untuk melaksanakan syariat Islam. Dia wajib untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan wajib untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dengan apa? Dia muslim, yaitu berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang yang mengaku Islam, tapi ternyata praktek dalam kehidupannya dia bukan Islam. Dia ngaku Islam tapi tidak pernah sholat. Dia ngaku Islam tapi di bulan Ramadan tidak pernah puasa. Dia ngaku Islam tapi tidak pernah apa misalnya zakat kalau dia kaya, karena zakat ini diwajibkan bagi orang kaya. Kalau dia kaya dan dia muslim, maka wajib zakat. Maka ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Keimanan kepada Allah melazimkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bukti. Kalau orang mengaku dia beriman kepada Allah, mana buktinya? Maka buktinya adalah saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak di Indonesia misal, mana buktinya kau Pancasilais? Bukti saya Pancasilais, saya taat dengan hukum Undang-Undang 1945 sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebagai umat Islam, saya juga diwajibkan untuk taat dengan hukum yang telah ditetapkan Allah, yaitu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga hukum buatan manusia dengan hukum buatan Allah ini dapat dipadukan, tidak dibenturkan satu sama lain. Kadangkala orang menganggap bahwa ini hukum buatan manusia ini togut, atau nggak perlu ditaati, nggak perlu dilakukan. Nah, ini sama saja membuat hukum tandingan hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana sikap seorang mukmin? Selama hukum buatan manusia itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka hukum itu juga wajib ditaati. Karena siapa yang membuat? Yang membuat adalah para pemimpin. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Maka ini sikap seorang mukmin. Ya, ini adalah sikap terbaik yang harus dilakukan seorang mukmin. Tidaklah para pemimpin membuat sebuah hukum kecuali itu semua juga bermaslahat untuk diri kita dalam tatanan bernegara. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah hukum syariat kepada manusia, ya, kecuali ketika itu adalah perintah, maka perintah itu tidaklah kecuali di situ akan banyak manfaat, ada manfaatnya, ada maslahatnya. Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang, melarang ini, melarang itu, tidak lain apa yang dilarang Allah juga ada mafsadat atau mudarat. Ini adalah sikap seorang mukmin. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam mengawali kajian tentang bagaimana sesajen dalam pandangan Islam,
saya ingin menyampaikan salah satu kisah ya yang terjadi di zaman itu ya. Ini kisah ada seorang yang masuk surga gara-gara lalat, ada juga orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Pernah dengar nggak ini kisahnya? Nah, kita baca hadisnya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Tariq bin Syihab radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, dakhalal jannah rajulun fi dzubab. Jadi ada seorang yang masuk surga gara-gara apa? Lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi dzubab. Dan ada juga orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Maka sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Itu maksudnya bagaimana Rasulullah? Kok ada orang masuk surga gara-gara lalat, masuk neraka gara-gara lalat? Ini gimana maksudnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Nah, suatu saat ada seseorang yang melewati sebuah kaum. Nah, ada seseorang yang melewati sebuah kaum. Lahum sonam, dan kaum itu memiliki sonam, memiliki patung, atau memiliki apa? Berhala, atau memiliki sesuatu yang mereka sembah. Karena patung itu nggak harus dari batu, ya, bisa jadi dari apa? Dari tanah liat, bisa jadi dari kayu, bisa jadi dari pohon. Bahkan Umar bin Khattab pernah nangis dan ketawa gara-gara apa? Gara-gara apa? Adonan roti ya kan. Ini kan dibuat apa? Patung oleh Umar bin Khattab dan disembah oleh Umar saat itu. Maka Umar ketawa dan Umar menangis menyaksikan apa yang dia lakukan di zaman itu. Ini betapa bodohnya saya saat itu. Sehingga apa? Patung itu tidak harus terbuat dari batu, bisa jadi dari kayu, bisa jadi dari apa? Makanan dan lain sebagainya. Jadi kaum itu memiliki apa? Memiliki sesembahan lah. La yujawizuhu ahad hatta yuqarribu lahu syai'a. Enggak boleh orang ini melewati daerah ini kecuali yang lewat ini harus apa? Memberikan sesembahan, memberikan sesajen. Jadi nggak boleh lewat kecuali apa? Memberikan sesajen. Sekarang ada nggak ini? Nggak boleh lewat kecuali klakson, ya kan? Nggak boleh bangun jembatan kecuali sudah apa? Nanam apa? Nyembelih kepala kambing atau kebo misal atau sapi, ditanam di jembatan itu. Ini kalau nggak ini, nggak ada semacam ini, nanti jembatannya akan roboh. Nah, misal atau bendungan dan lain sebagainya. Masih ada nggak? Nah, ini ternyata dahulu sudah pernah terjadi. Jadi menjadi syarat nggak boleh lewat kecuali apa? Harus memberikan apa? Sesajen, sajian khusus untuk Tuhan yang mereka sembah. Harus memberikan sesajen. La yujawizu ahad hatta yuqarribu lahu syai'a. Nggak boleh lewat kecuali apa? Memberikan hewan kurban atau sesembahan. Faqalu li ahadihima qarrib, qala laisa indi syai'un uqarrib. Maka salah seorang dari ya penjaga atau mungkin yang punya otoritas penuh untuk membolehkan atau melarang orang untuk lewat, nah ini mengatakan qarrib, apa? Berikan kurban atau berikan sesajen. Dalam bahasa yang mudah dipahami, kasih sesajen lah untuk Tuhan kami ini. Maka orang itu mengatakan laisa indi syai'un uqarrib. Aku nggak punya sesuatu yang bisa apa? Aku korbankan. Jadi aku nggak bisa nggak punya sesuatu yang bisa aku persembahkan atau aku korbankan. Qalu lahu qarrib walau dhubab. Maka yang penjaga tadi mengatakan qarrib lahu walau dhubab. Berikan apa? Sesajen, berikan apa? Sesembahan walaupun dengan
dzubab, walaupun dengan seekor lalat. Jadi nggak apa-apa, nggak harus dengan sesuatu yang besar atau sesuatu yang berharga. Kamu bisa apa? Memberikan sesajen ini berupa apa? Berupa lalat ini. Walau dzubab. Faqarraba dzubab, maka orang itu apa? Berkorban atau memberikan sesajen berupa dzubab, berupa lalat. Fadakhalu sabilahu, maka orang itu diperbolehkan untuk lewat. Fadakhalan nar, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini di neraka. Kenapa di neraka? Kenapa di neraka? Karena dia memberikan sesembahan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya apa? Enggak boleh. Tidak boleh. Setiap sholat seorang mukmin selalu dia mengikrarkan, dia mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Qul, katakan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku atau penyembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menyembelih hewan kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya ada kurban yang diperbolehkan di dalam Islam, yaitu kurban di hari raya Idul Adha. Begitu pula ketika orang mau menyembelih sesuatu, ya, menyembelih kambing, sapi, apalagi kebo, menyembelih ayam, ini juga harus disembelih karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan bismillah. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua para ulama ijma bersepakat bahwa ketika ada hewan yang disembelih tidak menyebut Allah, ya, maka hewan itu hukumnya haram dimakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan ini bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyembelihnya kepada selain Allah. Sekalipun tadi menyembelih apa? Dzubab, seekor lalat. Sekalipun lalatnya nggak dimakan. Karena ini ada penghambaan ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Ini akidah, tidak boleh ditawar. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak butuh yang lain, ya, la syarika lahu wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku perintahkan kalian. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini apa? Masuk neraka. Kenapa? Karena dia memberikan kurban berupa lalat itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalul akhar, maka yang satu, ya, qarraba faqarrib, maka yang satu, ada yang satu lagi orang mau lewat, oleh penjaga dikatakan qarrib, kurban kamu. Kalau mau lewat harus apa? Kurban. Qala ma kuntu li uqarribu li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla. Jadi aku nggak punya sesuatu yang bisa aku kurbankan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk apa? Patung yang engkau sembah, bukan apa, untuk Tuhan yang engkau sembah. Jadi inilah keyakinan aku, gitu. Jadi aku nggak boleh mendekatkan sesuatu atau menyembelih sesuatu kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah.
Maka orang ini dipenggal kepalanya, artinya dibunuh. Kenapa? Karena tidak mau memberikan sesajen, tidak mau memberikan apa? Sesembahan tadi, nggak mau berkurban lalat untuk siapa? Untuk Tuhan yang mereka sembah. Fadaraba unuqahu, maka apa? Lehernya dipenggal, artinya dia apa? Dieksekusi mati karena nggak mau. Fadakhulal jannah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini masuk surga. Kenapa dia masuk surga? Karena dia tidak mau berkurban kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau memberikan persembahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau dia memberikan apa? Persembahan kepada leluhur, kepada arwah, kepada jin, kepada setan, atau kepada penjaga laut. Ya kan? Nah, ini maka ada kaitannya dengan sedekah laut, kemudian sedekah bumi. Kalau maksudnya adalah sedekah itu adalah kita bersedekah kepada orang-orang yang ada saat itu di laut, ya, di pinggir pantai yang mereka sedang bermain, tidak masalah. Membagi-bagi makanan itu kan bersedekah, atau bagi nasi kepada para nelayan, enggak masalah, boleh saja. Yang tidak boleh adalah apa? Melazimkan dia harus memberikan persembahan kepada Sang Hyang yang menjaga apa? Laut ini. Bahkan ada permintaan khusus, harus kepala kerbau. Kenapa enggak kepala ayam aja? Atau kepala apa tadi? Kepala lalat. Kenapa harus kepala kerbau? Kenapa kok nggak harus kepala? Kenapa kok harus kepala sapi atau kepala kambing? Nah, ini. Maka orang yang menyembelih kerbau ditujukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini dalam akidah umat Islam ini adalah perbuatan syirik. Ini adalah akidah umat Islam. Bukan kita apa? Bukan kita membentur-benturkan kearifan Tuhan, enggak. Ini adalah akidah umat Islam. Kalau mereka mau sedekah laut silahkan, tapi caranya dengan apa tadi? Berbagi makanan kepada orang-orang yang ada di laut, di pantai, kepada nelayan silakan. Nah, ini namanya sedekah laut. Nah, atau yang lain juga sedekah bumi. Nah, kalau sedekah bumi yang dimaksud adalah orang berbagi makanan kepada tetangganya, kepada temannya, saudaranya, sahabatnya, maka ini tidak masalah. Karena memang dengan orang bersedekah, Allah Subhanahu wa taala dapat menggugurkan dosa-dosanya. Dengan bersedekah orang akan dijauhkan Allah apa? Dari wabah dan musibah. Ini salah satu memang cara agar seorang apa? Diselamatkan, dijaga Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Tapi ketaatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedekah bumi bukan tidak boleh, silahkan. Tapi caranya dengan saling berbagi, bukan dengan keyakinan-keyakinan tertentu bahwa kita menyembelih ini, kalau ndak nanti yang menjaga gunung ini marah, atau nanti panennya nanti apa? Gagal karena yang menjaga ini nggak dapat apa? Bagian, nggak dapat persembahan. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini adalah bagaimana pandangan Islam dalam hal ini. Jamaah rahimani wa rahimakallah, saya ingin mengajak panjenengan untuk buka Al-Quran. Silakan dibuka Al-Quran surat Al-Jin, surat Al-Jin ayat 6. Surat Al-Jin ayat 6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki dari kalangan jin. Artinya berlindungnya bukan kepada Allah tapi kepada siapa? Kepada jin. Jadi benar-benar
takutnya mati-matian. Ini nggak berani melaut kecuali harus apa tadi? Harus memberikan sesajen, misal seperti itu. Apa kaitannya hubungannya melaut dengan sesajen? Ya kan? Sebagian mereka meyakini kalau nggak memberikan sesajen, misal nanti apa, akan ada bahaya, akan ada ombak besar di laut. Wih, namanya di laut mesti ada ombak. Maka ketika orang ya berada di tengah lautan atau diombang-ambing dengan besarnya badai atau derasnya ombak, maka secara fitrahnya orang dia akan yakin bahwa nggak ada yang melindungi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta tolong ke temannya juga butuh Allah, butuh pertolongan. Maka ini nggak boleh. Jadi disebutkan dalam ayat ini apa? Ada beberapa orang dari manusia meminta perlindungannya kepada laki-laki dari kalangan jin. Padahal apa? Tidak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan selalu kita ulang-ulang dalam sholat. Jadi sangat bertolak belakang ketika seorang muslim dia sholat, dia mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tapi setelah sholat dia apa? Meyakini bahwa ada sesuatu yang bisa memberikan pertolongan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini bahwa jin-jin ini bisa menolongnya atau setan ini bisa menolong, sehingga dia minta tolong kepada jin dan setan. Ini dalam akidah umat Islam, semua ulama ijma' bersepakat ini adalah perbuatan syirik. Bahkan termasuk datang ke dukun saja itu perbuatan syirik. Yang dukun itu minta tolong kepada jin dan setan, kecuali dukun bayi ya, dukun bayi, dukun pijet nggak masalah. Tapi kalau datang ke dukun yang dimana dukun itu meminta sesuatu kepada jin, kepada setan, dia tahu sesuatu dengan perantara jin dan setan, maka ini adalah perbuatan syirik. Berapa banyak sekarang itu ya orang-orang yang mengaku sebagai apa, ustadz, kiai, tapi ternyata aslinya dia adalah seorang dukun. Maka ini dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ata a'rafan fasa'alahu an ilmin wa saddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila. Siapa yang datang kepada dukun, man ata arrafan fasa'alahu an ilmin, dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, fasaddaqu, dan dia membenarkan ucapan dukun itu, yang dukun itu minta tolong kepada jin dan syaitan, lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila, nggak akan diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Bayangkan, ini baru datang sekali. Gimana kalau setiap hari datang ke dukun, setiap ada masalah datang ke dukun, setiap ada apa datang ke dukun, mau ujian datang ke dukun, pulpennya diisi. Ini wakil, ini kejadian, dan masih banyak di masyarakat, di umat Islam ini banyak yang mengenal hal ini. Kalau mau lulus ujian ya belajar, bukan pulpennya diisi gitu loh. Iki nduk ale kowe kok nak ngerjakno nanggo pulpen iki mesti garapanmu bener kabeh. Wah, ini dukun ya gitu. Dukun itu salah benar sekali saja dipercaya seumur hidup. Ya, padahal sering kali apa? Salah. Sebaliknya ustaz, salah sekali saja. Sing diiling-iling salah, wapi ora diiling-iling. Wah, ini dukun benar sekali saja apa? Dipercaya mati-matian, padahal sering meleset. Nah, ini nggak boleh. Maka apa kata Nabi tadi? Tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Itu baru sekali datang ke dukun. Bagaimana kalau setiap hari, setiap ada masalah datang ke dukun? Kalau ada masalah datangnya kemana Bapak Ibu?
kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sebagaimana aku datang kepadamu untuk beribadah, tunduk patuh kepadamu ya Allah, sebagaimana itulah ketika aku membutuhkan pertolonganmu, aku juga datang kepadamu ya Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu butuh pertolongan maka mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi semakin menumpuk pundi-pundi dosa, ya, dengan meminta perlindungan kepada selain Allah. Ya, dibuka lagi Qurannya, surat Al-An'am ayat 128. Surat Al-An'am ayat 128. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yauma yakhsyuruhum jami'an, dan ingatlah pada hari di waktu Allah yakhsyuruhum jami'an, mengumpulkan semua makhluknya. Jadi semua makhluk yang diciptakan Allah itu dikumpulkan di satu tempat, namanya apa? Padang mahsyar. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, nanti ketika hari kiamat Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala sebanyak 2 kali tiupan. Yang pertama nafkhatul faza', tiupan yang menjadikan seluruh makhluk semuanya mati, nggak terkecuali. Mau dia orang kuat, mau dia orang hebat, mau dia pejabat, mau dia menteri, mau dia presiden, mau presiden Amerika, mau presiden negara yang adidaya, Rusia dan lain sebagainya, semuanya akan mati yang hidup saat itu. Kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan lagi yang kedua, meniupkan sangkakala yang kedua, nafkhah al-ba'ts. Pada hari itu seluruh makhluk yang Allah ciptakan semuanya bangkit satu persatu, semuanya dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatanzilul matar, Allah turunkan hujan. Fatanbutu ajsadun nas, maka jasad manusia itu bagian tumbuhan, tumbuh satu persatu. Allahu Akbar. Sebagaimana kalau kita nanam biji, nah itu tumbuh. Begitu pula jasad manusia, semuanya bangkit, tidak terkecuali. Semua yang Allah matikan sebelumnya semuanya dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saat itu mereka seluruh makhluk itu digiring dengan api. Yuhsyarun nas, seluruh makhluk akan digiring Allah ke sebuah tempat. Khufatan auratan wa ghurlan, dalam kondisi khufatan, tidak memakai alas kaki, yang selama ini membangga-banggakan sepatu yang bermerek atau sendal yang bermerek yang mahal, maka nanti nggak ada yang pakai sepatu dan sendal di hari kiamat. Semuanya nelapak, tidak beralas kaki, khufatan. Kemudian auratan, semua dalam kondisi tidak berpakaian. Utuh kabeh nih Bapak. Tidak berpakaian sama sekali. Maka Aisyah ketika itu bertanya kepada Nabi, ayanzuru rajulun imra'ah, apakah seorang laki-laki juga akan melihat aurat perempuan? Naam, kata Nabi. Yanzuru ba'duhum ba'dhum, mereka akan melihat satu sama lain. Lakinnal amru asyaddu min dzalik, tapi urusan saat itu jauh lebih berat daripada hanya sekedar melihat. Maka nggak akan sempat untuk berhasrat atau ada syahwat, nggak akan, karena semua bingung memikirkan urusannya masing-masing, takut tidak selamat. Maka orang yang selamat dalam Al-Quran, siapa yang diselamatkan Allah dari api neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surga, faqad faza, maka dialah orang yang menang. Ini semuanya takut. Ini takut kalau semuanya kalah ini. Ya, takut kalau masuk neraka, maka semuanya bingung. Kondisi hari kiamat.
digiring di padang mahsyar, dikumpulkan dalam satu tempat, yang tempat itu disebut apa? Mahsyar. Maka ini ayat ini bercerita tentang hal ini. Dan ingatlah di hari di waktu Allah menghimpun mereka semua, dan dia berfirman, hai golongan jin, yaitu Allah berfirman kepada jin. Jadi jin juga dikumpulkan saat itu. Ya ma'syarul jin, wahai apa? Wahai para jin, qad istaksartum minal ins, sungguh kamu telah banyak menyesatkan manusia. Jadi setan itu tugasnya apa? Menyesatkan manusia. Iblis itu tugasnya apa? Menyesatkan manusia. Dia nggak rela kalau melihat orang taat kepada Allah. Kemarin di Dahlan saya sampaikan di kajian Ahad malam, kalau setan gagal melarang kita untuk hadir di rumah Allah, melarang gagal untuk mencegah kita untuk sholat berjamaah, maka setan ini akan mengganggu keikhlasan kita dalam sholat. Kalau setan menghalang-halangi, gagal menghalangi panjenengan untuk datang di majelis pada malam hari ini, maka setan akan merusak kualitas pengajian panjenengan. Makanya ada yang ngajinya ngantuk, ngajinya apa? Nggak memperhatikan, ada yang ngajinya main HP, ada yang ngajinya lain sebagainya. Ini cara setan untuk apa? Membuat orang itu hanya dapat capeknya saja, tapi nggak berkualitas apa yang dia lakukan. Ini akan mati-matian dilakukan setan. Qad istaksartum minal ins, kau sudah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins, wa qala awliya'uhum minal ins, lalu berkatalah teman-teman dekat mereka dari golongan manusia. Teman-teman dekatnya jin setan siapa? Dari manusia? Dukun, para tidak normal, ya kan? Parabola kan setengah bola, paranormal setengah normal, ya kan? Ya nggak normal, harusnya dia mintanya kepada Allah, tapi dia minta kepada selain Allah. Nggak normal hidupnya. Ini dukun, para tidak normal, ini tukang-tukang sihir dalam ayat ini disebutkan. Ya, faqala awliya'u minal ins, dari apa? Awliya'u minal ins, dari golongan manusia mengatakan, Rabbana istamta' ba'duna bi ba'dhin. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapatkan kesenangan atau manfaat dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah engkau tetapkan. Artinya apa? Mereka satu sama lainnya itu saling apa? Saling memberikan manfaat. Jin, dia merasa puas ketika ada dukun, ada manusia yang apa? Nuruti apa yang jin mau. Begitu pula manusia yang datang kepada jin merasa puas ketika dia mendapatkan apa? Apa yang dia mau. Nah, ini saling apa? Memberikan kepuasan. Wa balagna ajalal ladzi ajalta lana. Jadi telah datang ajal, telah datang ajal. Qala nar mathwaakum, maka Allah katakan an-nar mathwaakum, neraka adalah tempatnya kalian. Jadi jin itu dikumpulkan dengan para dukun, tukang sihir, para tidak normal, termasuk orang-orang yang mengikuti mereka. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari dosa kesyirikan. Mudah-mudahan kita, ya, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, sahabat, keluarga kita, teman-teman kita dijauhkan dari dosa kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Sekali terjatuh pada perbuatan syirik dan tidak sempat tobat, ini ngerinya ini. Kalau sempat tobat alhamdulillah. Khawatirnya kalau tidak sempat tobat. Ustadz, kalau sempat tobat diampuni Allah nggak? Diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi dosa syirik yang diampuni Allah adalah ketika orang itu tobat kepada Allah sebelum ajalnya. Tapi kalau sudah ajal datang, dia udah meninggal, mati, dan ada dosa kesyirikan yang tersisa dan dia belum tobat kepada Allah, inilah yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala.
Innahu man yusyrik billah, sungguhnya mereka yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Jadi kita yang ingin masuk surga, ya hati-hati, jangan sampai kita terjerumus pada kesyirikan, karena haram surga itu bagi orang yang melakukan kesyirikan. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, enggak ada penolong bagi orang yang berbuat zalim. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Jadi haram baginya neraka, haram baginya surga. Faman asyraka fahabita anhum ma kanu ya'malun. Siapa yang melakukan kesyirikan, maka terhapus semua amal yang dia lakukan. Mau dia sedekahnya segunung, mau dia baiknya minta ampun ke orang-orang, tapi kalau dia melakukan kesyirikan, maka dosa kesyirikan itu akan menghapus semua kebaikan yang dia lakukan, dan dia pasti masuk neraka. Karena kesyirikan adalah kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Allah murka dengan orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu saat sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma haqqullah 'alal ibad, haknya Allah ini apa? Haknya Allah atas hambanya apa, dan haknya hamba atas Allah apa? Hak seorang hamba adalah apa? Dia mendapatkan rezeki dari Allah, dapatkan nikmatan dari Allah. Ketika dia berdoa dikabulkan Allah, dia meminta diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ditanya apa haknya Allah, Nabi bersabda, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kau beribadah hanya kepada Allah, ya, menyembah hanya kepada Allah, berkurbannya hanya kepada Allah, memberikan sesembahnya hanya kepada Allah, bersedekahnya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada keyakinan-keyakinan tertentu dipersembahkan kepada arwah, dipersembahkan kepada roh dan lain sebagainya. Ini nggak boleh, syirik. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa ini ada nih di dalam mazhab Syafi'i, diriwayatkan oleh Al-Imam Ar-Ramli, ya, bahwa setiap malam Jumat itu apa? Saben malam Jumat apa? Hah? Ahli kubur mulai neng oma. Ini dusta, nggak bener itu, nggak bener. Bahkan ini ditentang sendiri oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Ini enggak benar ini. Bahwa ruh seorang mukmin kalau dia iman taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh mereka. Begitu pula ruh orang kafir, ya, orang musyrik, orang munafik yang enggak taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro apa? Minum kopi. Itu kan dikasih kopi. Sing biyen senenge udut diwenehi udut. Oh, udute kalong. Udute kalong ternyata apa? Diambil anaknya sendiri, dipakai mainan. Oh, dipoklek-poklek. Oh, gedangnya hilang. Nah, ternyata anaknya sendiri yang makan pisang, ya. Ada bubur ketan, ada bubur hitam, ada bubur putih, jenang, ada lain sebagainya. Mau bangun rumah apa? Pisangnya ditaruh di kenteng. Ini ngapain ditaruh di kenteng? Taruh aja di bawah biar bisa dinikmati teman-teman, kan bisa dinikmati keluarga, bisa dinikmati tetangga. Kenapa harus di atas genteng? Ini menyusahkan saja, ini harus naik genteng. Oh, gedangnya hilang, berarti apa? Doyan ini cocok karo gedang. Nah, ini dusta ini. Kalau dituduhkan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ar-Ramli, nggak benar ini. Imam Ar-Ramli nggak pernah mengatakan hal itu. Artinya ini adalah khurafat, ini kesyirikan, nggak boleh. Nah, kaitannya dengan kearifan lokal, budaya, mana sih yang boleh itu?
Yang boleh adalah kearifan lokal atau budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selama nggak bertentangan nggak masalah. Tapi kalau di situ ada unsur-unsur kesyirikan, ada unsur-unsur penyembahan kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, maka ini adalah perbuatan syirik. Dahulu para ulama termasuk dikisahkan apa, Wali Songo berdakwah dengan wayang, boleh. Yang nggak boleh adalah ketika ada apa biasanya sebelum wayang itu, sajennya ini segala sebagainya, ini syirik ya. Ini apa? Syirik. Gak boleh. Bangun rumah apa, mendem kebo, mendem sapi, bisa bangun jembatan tadi. Kenapa sih kalau nggak mendem sapi, ya kepala sapi atau kepala kerbau? Kenapa kok harus kepala kerbau, nggak kepala ayam? Ini bertahap, hati-hati. Dulu setan itu minta apa? Minta kembang, bang boreh, menyan dan lain sebagainya. Sekarang naik tingkatan permintaannya. Ayam, naik lagi apa? Kambing, naik lagi apa? Sapi, kebo. Ngerinya itu nanti kalau minta tumbal manusia. Ada nggak? Banyak. Dan ini adalah perbuatan syirik. Ketika ada tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita, orang yang kita cintai terjatuh dalam perkara-perkara ini, kewajiban kita adalah berdakwah dengan hikmah. Kita husnudzon kepada mereka. Oh, mungkin mereka tidak tahu. Kewajiban kita adalah menyampaikan ilmu. Jadi ketika ada orang melakukan kesalahan, itu jangan langsung apa, dicaci maki, disalah-salahkan, ditendang saja nih. Tidak benar ini, nggak boleh. La tasubbu, nggak boleh apa, kita mencela orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatirnya apa? Fayasubbullahu adwan bi ghairi ilmin. Mereka nanti akan balik mencela Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Udah biarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, beribadah sesuai dengan apa? Kepercayaan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Nggak usah diusik, silahkan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami dan kami akan bertanggungjawabkan, dan bagi kalian amal kalian dan kalian juga akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Udah nggak usah diusik. Tadi dakwah itu perlahan-lahan, bertahap, sabar, harus ikhlas. Dakwah itu nggak semudah membalikan tangan, ada proses orang untuk apa? Berubah. Sama saya sering menyampaikan ke jamaah, udahlah kurangi ngerokoknya lah. Tapi ya sekarang masih ada jamaah yang banyak ngerokok gitu. Tapi nggak apa-apa, bertahap. Dan saya menghargai itu proses. Silakan. Karena setiap orang punya apa? Pertentangan batin yang berbeda-beda. Ada yang mudah untuk meninggalkan rokok, ada yang nggak mudah. Ada yang mudah untuk meninggalkan perkara ini, ada yang nggak mudah. Bertahap. Oh, bulan ini apa? 1 plat, biasanya 3 plat. Nah, bulan depannya nanti kurang lagi setengah bungkus atau 1 bungkus. Kemudian setengah bungkus. Kemudian apa? 1 bungkus isinya berapa? Ngetok nona orang tahu ngerokok, Ustaz. 12. Berarti setengahnya 6. Bertahap nggak apa-apa. Ya sehari 6 apa ini batang. Nanti bulan depan dikurangi lagi jadi 3, dikurangi lagi jadi 2, jadi 1. Wes serasa rokok, tak tabung lah duitku arep mangkat haji misal. Pengen apa? Haji, pengen umroh. Iya enggak? Pengen berkurban setiap tahun loh. Rokoknya mati-matian tapi disuruh kurban tidak bisa, padahal bisa ini.
harus direncanakan. Panjenengan pengen haji, pengen umroh, dari sekarang nggak nabung ya, nggak ngumpul-ngumpul itu duit, habis buat apa? Beli rokok. Panjenengan pengen kurban, aku janjane pengen kurban bentahun nih, tapi wae kurban no duit ora ono. Ini harus direncanakan, ditabung. Yang aslinya tadi apa, uangnya dibelikan rokok, ditabung untuk kurban setiap tahun. Nah, ini seperti ini dakwah itu, bertahap, pelan-pelan, berproses, tadrijian. Kalau bahasa ulama ada step by stepnya, tidak langsung. Mungkin ada yang bisa langsung apa, totalitas berubah, hijrah, tapi ada juga yang masih setengah-setengah. Dan doakan mereka. Ketika kita menemukan orang yang melakukan kesalahan, mereka nggak butuh celah kita, mereka nggak butuh caci maki kita, mereka nggak butuh apa, bully dari kita. Yang mereka butuhkan adalah apa, nasihat yang baik, penyampaian yang baik, cara mengingatkan yang baik. Dan yang terpenting adalah doakan mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hatinya, merubah yang sebelumnya nggak baik menjadi baik. Itu dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di kota Mekah selama berapa tahun? Berapa tahun? 13 tahun. Rasulullah dakwah di Madinah selama 10 tahun. Kenapa kok 10 tahun? Kenapa enggak 5 tahun aja? Kenapa enggak setahun langsung orang semua beriman saat itu? Kan Nabi saja masih seperti itu, apalagi kita gitu. Siapa kita? Rasulullah saja tidak mau apa, memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Sampai ditegur Allah, innaka lan tahdi man ahbabta. Muhammad, kau nggak bisa kasih hidayah kepada orang yang kau cintai. Karena yang kasih hidayah siapa? Allah. Doakan. Kita nggak bisa didik istri kita kecuali Allah yang memudahkan. Kita nggak bisa didik anak kita kecuali Allah yang memudahkan. Siapa kita? Kita hebat, iya, tapi kehebatan kita ada yang lebih hebat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sombong dengan ilmu. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati orang, dan sangat mudah bagi Allah untuk mengeraskan hati orang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kau yang maha bolak-balikan hati, maka teduhkan hatiku di atas agamamu. Berapa banyak yang sekarang rajin ngaji, rajin sholat, nanti di akhiratnya apa? Kembali maksiat. Rajin sedekah, justru nanti di akhiratnya apa? Tukang korupsi, suka nyuri dan lain sebagainya. Sekarang muslim, akhiratnya murtad. Ya kan, 2 bulan yang lalu kan ada nenek-nenek itu usia 70 tahun murtad dari agama Islam, naudzubillah. Jadi nggak ada jaminan Pak Broto usianya berapa nih? 56. Siapa tahu nanti 70 tahun murtad, kan nggak ada yang tahu. Kayak saya sekarang ustadz, siapa tahu besok saya jadi pendeta, nggak ada yang tahu kan. Hidayah itu sangat mahal. Makanya kita selalu berdoa memohon kepada Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ya Allah, berikanlah kami hidayah. Dan itu harus dipupuk. Keimanan harus dipupuk. Enggak cukup ya jenengan hanya iman Islam, enggak. Jenengan harus diiringi dengan rajin sholat, rajin ngaji. Karena dengan cara itulah Allah menjaga keimanan panjenengan. Mencari teman yang baik, perkumpulan yang baik, lingkungan yang baik. Karena dengan cara itulah Allah jaga kita. Berapa banyak orang yang rusak karena apa? Kumpulannya, karena kumpulannya enggak baik, lingkungan yang enggak baik. Maka sebaik-baik tempat adalah rumah Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat di muka bumi ini yang paling dicintai Allah adalah masjid. Maka kalau kita ingin menjadi hamba-hamba yang cintai Allah, maka hendaklah kita menjadi hamba Allah yang senang di masjid. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini surat Al-An'am ayat 128 tadi.
yang terakhir sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini, boleh nggak berpartisipasi membantu dalam acara ritual sesajen atau tumbal? Boleh nggak? Tidak boleh, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, jangan kalian menolong ya dalam perbuatan itsmi wal 'udwan, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tapi tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Surat Al-Maidah ya ayat 2. Silakan dicatat ya. Kemudian bagaimana hukum memanfaatkan makanan atau harta yang digunakan untuk sajen? Nah, misal ada sajen kan, iki dibuang sayang, boleh nggak dimakan? Bapak Ibu, oleh orang? Boleh nggak? Dijilid? Kalau sekarang tidak boleh dijilid. Ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Karena apa? Menghindarkan diri dari perkara yang syubhat, perkara yang haram. Karena kita nggak tahu makanan itu sudah diapa-apakan. Mungkin dikasih macam-macam dan lain sebagainya. Dan itu punya pengaruh dalam tubuh. Sebagian yang mengatakan boleh selama itu bukan makanan yang disembelih, ya kan? Kayak daging ayam, daging sapi, daging kerbau, ya itu nggak boleh karena disembelih. Yang lainnya boleh, seperti apa? Buah-buahan, gedang tadi, makan aja. Ya kan, roti, karena secara hukum asalnya roti itu halal dan itu sudah ditinggalkan pemiliknya, ya kan? Kalau dibiarkan nanti mubazir, ya dibiarkan nanti busuk, maka lebih baik dimanfaatkan. Kalau memang kita butuh, lapar, kalau nggak lapar ya nggak usah lah, atau disedekahkan kepada fakir miskin, tidak masalah. Jadi hukum memanfaatkan sesaji hukumnya apa? Boleh selama itu bukan makanan yang disembelih. Dan ini fatwa para ulama, termasuk fatwa Syekh bin Baz. Kemudian boleh nggak menghancurkan sesajen tadi, ditendang dan lain sebagainya? Boleh nggak? Hati-hati loh ini loh. Nanti kena ujaran kebencian loh. Kalau itu menimbulkan mudarat yang besar, maka jangan. Karena itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, ya, orang yang punya kekuasaan. Kalau panjenengan berkuasa silahkan, tapi kalau panjenengan nggak berkuasa, maka justru akan bahaya, itu menimbulkan bahaya. Rasulullah SAW ketika beliau diutus menjadi nabi, beliau pernah mengatakan kepada Aisyah, seandainya umatku ini tidak baru masuk Islam, aku sudah merenovasi ini Ka'bah. Tapi ditahan oleh Nabi SAW, takut timbul fitnah. Nabi SAW dakwah di Mekah selama berapa tahun tadi? 13 tahun. Kapan Fathu Mekah? Pembebasan kota Mekah lagi kapan? Tahun 9 Hijriah. Kenapa nggak 1 Hijriah saja ketika Nabi diangkat jadi Rasul langsung dihancurin itu patung-patung? Karena Nabi saat itu masih minoritas, umat Islam masih lemah. Ketika Nabi punya kuasa, ya, menjadi penguasa saat itu, punya kekuasaan, maka itu bisa dilakukan. Tapi kalau nggak punya kuasa jangan. Kayak kemarin itu, wah itu bahaya itu, hendang sesajen, ya kan? Akhirnya apa? Dilaporkan. Akhirnya nanti masuk penjara karena apa? Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau apa gitu. Pelaporannya apa itu? Intoleran dan lain sebagainya. Tidak boleh. Maka lebih selamat jangan, tidak usah. Biarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka.
dan kita tetap beribadah sesuai dengan keyakinan kita dan menjaga keimanan kita sampai kapan? Ajal menjemput kita. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Mungkin nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan bertanya sambil kita menikmati sajian malam. Ini apa ini? Oh, sajiannya ini pisang. Malam Jumat loh. Ya kan? Ya. Saya kira ini semoga yang saya sampaikan bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari setan dan dari jahilnya saya. Jika ada pendapat yang benar dan saya yang salah, maka saya siap merujuk pada pendapat yang benar. Silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? 1, 2. Silakan. Setiap manusia ada pada Tuhan. Tapi yang saya ulangi pertanyaan. Jangan fokus di pertanyaan yang nggak usah ke pisang. Ya Pak. Ya, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Silakan. Saya menanyakan yaitu tentang kehidupan manusia biasanya mengalami kesulitan. Dan kesulitan itu tadi telah disampaikan adalah beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kebanyakan kesulitan ini mintanya ke kiai atau sesepuh, biasanya diberi tulisan-tulisan akhlak atau raja, diberi air, dan diberi bacaan surat. Pandangan Bapak Kiai gimana? Terima kasih Barakallahu fiik, terima kasih. Boleh nggak ketika orang mendapatkan masalah, ya kesulitan, dia datang kepada kiai, kepada ustadz, bertanya sesuatu, ya kemudian ustadznya memberikan apa? Pencerahan atau memberikan tulisan. Kalau tulisan itu ada sesuatu yang memang jelas berupa doa-doa yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka nggak masalah. Dan saya sering itu, misal ada jamaah yang datang, oh doa apa ya Ustadz yang bisa saya baca ketika ini saya ini kok hatinya nggak tenang, atau saya ini kok hatinya selalu galau dan lain sebagainya. Baca doa ini panjenengan, diamalkan, itu nggak masalah. Tapi kalau tulisan-tulisan itu nggak jelas, ya atau kayak raja-raja campur-campuran apa Arapegon, kemudian huruf hijaiyah yang nggak jelas, terpotong-potong, nggak bisa dibaca. Nah, maka ini ditanya untuk apa ini? Kalau meyakini ini akan bisa memberikan manfaat, maka ini perbuatan syirik. Ini ada perbuatan syirik. Kalau yang lain ngapain ngasih tulisan itu kalau nggak ada tujuannya? Mesti ada tujuannya. Maka nggak boleh kalau ini diyakini bisa memberikan manfaat. Saya pernah ketemu orang di Madinah, ya, ketemu orang di Madinah. Ternyata di dompetnya itu dia nyimpen apa? Potongan mori. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak saya naruh ini di dompet, rezeki saya selalu lancar. Ya kan, tidak boleh ini. Kalau meyakini ini bisa melaris dan dagangan, bisa memberikan manfaat, maka ini adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik, dan harus segera bertobat kepada Allah. Dan insya Allah masih ada peluang untuk seorang hamba bertobat kepada Allah selama nafasnya belum tersenggal-senggal, selama apa? Lam yughargir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama rohnya belum sampai di tenggorokan. Yuqbalu taubah ma lam yughargir. Tobat seorang hamba diterima Allah selama nafasnya belum tersenggal-senggal, artinya sakaratul maut. Satu lagi, mana tadi? Okay. Kita mulai kajian kan jam 8 tadi ya, jam 8 lebih. Isaknya mundur sekarang. Ini Pak, dalam melaksanakan
sedekah laut itu kan ada kebun dan lain sebagainya. Iya. Itu telah ditanyakan itu adalah untuk sedekah para hewan, maksudnya ini hewan-hewan yang di laut. Nah. Gimana itu? Ya, terima kasih. Kalau niatnya untuk bersedekah dibagikan hewan-hewan bagaimana Ustaz? Ya kenapa harus kepalanya? Kepala kan enaknya diapain? Digulai, ya kan? Kenapa harus kepala? Kenapa kok nggak kaki? Atau nggak buntut? Atau nggak dagingnya saja kan lebih enak, mudah untuk dimakan. Kenapa kok nggak dipotong-potong dulu baru disebarkan? Nah, kenapa nggak diberikan kepada manusia saja yang itu jauh lebih manfaat seperti kurban? Kenapa kok harus dikelintirkan ke laut? Nah, ini kadangkala inilah yang menjadi alasan sebagian masyarakat yang memang kita doakan semoga Allah berikan hidayah kepada mereka semua. Seperti itu. Nah, ini hanya apa? Alasan-alasan saja. Niatnya ini kan sedekah untuk ikan. Ikan itu nggak usah panjenengan sedekah, itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang hidup itu meski dapat rezeki. Lo panjenengan sampai tuwek-tuwek aja masih dapat rezeki kok. Ya kan? Nabi mengatakan apa? Lan yamuta ahad hatta tastakmila rizqah. Orang nggak akan meninggal sampai rizkinya sudah ditunaikan Allah. Apalagi ikan, ya kan? Itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok nggak ngasih pakan ikan aja? Ya kan? Kalau niatnya sedekah ke ikan. Nah, seperti itu. Panjenengan mau sedekah ke ikan, ini Al-Islah ini punya akuarium gede nih. Ya itu ada macam-macam ikan, ikan gurame, ikan patin, ikan apa lagi itu, macam-macam. Sedekah aja ke sini, kasih ikan ya, beli pakan ikan, enggak apa-apa, silakan. Sekalipun masjid juga sudah punya, gitu, enggak apa-apa. Saya pengen sedekah ke ikan, enggak apa-apa. Silakan sedekah ke ikan. Nah, seperti itu. Kenapa kok enggak? Kenapa harus kepala kerbau? Itulah yang menjadi pertanyaan besar. Oh, iwak kan senengnya kepala kerbau. Kata siapa? Panjenengan tahu dari mana kalau ikan seneng kepala kerbau? Ya enggak? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Sampun ya. Saya kira ini kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok Ahad pagi ya. Jadi Al-Islah ini kajiannya seminggu itu 3 kali ya, bukan 2 kali. Jadi Kamis malam Jumat tafsir, kemudian Ahad pagi itu kitab Minhajul Muslim, kemudian Ahad siang Ahad sore khusus untuk ibu-ibu ya. Mas-masnya jangan datang. Ya, bapak-bapak jangan datang, khusus untuk ibu itu setiap habis asar hari Ahad itu ada kajian tematik. Saya kira ini ya Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.